Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Sapiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, di mana nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kontrak atau kesepakatan yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu resiko inheren. Resiko inheren di bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu resiko imbal hasil dan resiko investasi. Resiko imbal hasil ada resiko tingkat perubahan imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana mempengaruhi dana pihak ketiga. Untuk menilai resiko inheren atas resiko imbal hasil adalah yang pertama, komposisi dana pihak ketiga, yang kedua, mendapatkan laba atau pendapatan, yang ketiga, perilaku nasabah pihak ketiga. Yang selanjutnya yaitu resiko investasi. Resiko investasi adalah resiko yang diakibatkan bank ikut menanggung kerugian nasabah yang dibiayai dari pembiayaan bagi hasil, baik itu dengan metode revenue sharing maupun dengan metode profit loss sharing. Indikator yang digunakan adalah yang pertama, komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan bagi hasil, yang kedua, kualitas pembiayaan bagi hasil, yang ketiga, faktor eksternal. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board, yaitu ada prinsip manajemen risiko. Yaitu prinsip manajemen risiko itu adalah manajemen yang efektif, menjamin sebuah sistem, menjamin kualitas pelaporan risiko, dan informasi yang terbuka. Selanjutnya itu adalah batas maksimum penyaluran dana. Bank syariah wajib memenuhi batas maksimum penyaluran dana atau yang disebut dengan BMPD yang berdasarkan prinsip syariah yang telah diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Perbankan Syariah. Batas maksimum ini merupakan bentuk kehati-hatian bank dan juga salah satu bentuk dari prudent ratio. Ketentuan mengenai besaran maksimum pembiayaan, pemberian jaminan, penampatan investasi surat berharga atau hal lainnya yang serupa kepada nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas yang terkait, termasuk juga bank syariah dan UUS, tak boleh 30% dari modal bank. Batas maksimum penyaluran dana tak boleh melebihi 20% apabila penyaluran dana tersebut tidak dilakukan oleh bank. Khusus untuk pembiayaan rakyat syariah yang telah diatur oleh BI tentang batas maksimum penyaluran dana. Dalam PBI sendiri telah ditentukan bahwa penyaluran dana kepada seluruh pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPRS yang digunakan dan wajib mendapat persetujuan dari satu orang direksi dan satu anggota dewan komisaris atau yang biasa disebut dengan BPRS. Selanjutnya itu adalah penerapan manajemen risiko. Secara historis sendiri, manajemen risiko terjadi pada bank. BI sendiri telah menerapkan aturan perhitungan capital adequacy ratio atau yang biasa disebut dengan CAR sejak 1992. Sementara itu, bank dengan prinsip syariah lahir pertama kali di Indonesia di tahun yang sama. Risiko yang dihadapi perbankan syariah itu dibagi menjadi dua bagian besar, yakni risiko yang sama dengan dihadapi konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dalam hal bagi hasil, bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko fiduciary risk yang bertanggung jawab atas kontak investasi yang tidak sesuai atau salah satu kelola manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nitasari. Di sini saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal di sini merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan juga alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan. Kemudian selanjutnya, peran penting sistem pengendalian internal. Yang pertama, membantu manajemen dalam mengendalikan dan juga memastikan keberhasilan kegiatan organisasi. Yang kedua, membantu auditor dalam memastikan efektivitas. Kemudian yang ketiga, menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personal, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan. Kemudian ada
Batasan sistem pengendalian internal ada 3. Yang pertama, kolusi atau kerjasama negatif sekelompok orang. Yang kedua, pelanggaran sistem. Dan yang ketiga, kekeliruan pengoperasian sistem karena terbatasnya informasi dan waktu. Kemudian selanjutnya ada prosedur pemahaman sistem pengendalian internal yang ada 3. Yang pertama, memahami lingkungan pengendalian. Yang kedua, mengevaluasi penerapan kebijakan dan prosedur. Dan yang ketiga, memahami desain kebijakan dan prosedur masing-masing komponen sistem pengendalian internal. Kemudian selanjutnya ada elemen-elemen sistem pengendalian internal. Ada 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, sistem akuntansi. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Yang keempat, penilaian resiko. Dan yang kelima, informasi. Selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai penilaian kualitas aset. Penilaian kualitas aset berdasarkan peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yaitu aset produktif dan aset non-produktif. Aset dalam perbankan digunakan sebagai alat atau cara dalam penilaian kualitas aktiva produktif. Aktiva produktif adalah salah satu aspek untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank. Jadi, penilaian kualitas ini menjadi salah satu kriteria dalam penilaian kesehatan bank. Jadi, apakah keuangan di dalam bank tersebut itu berjalan dengan baik atau tidaknya. Ini biasanya berguna untuk menunjukkan ke nasabah. Terima kasih. Lembaga pemeringkat. Lembaga yang membantu terciptanya transparansi pasar keuangan dan mendorong investasi terciptanya pertumbuhan ekonomi. Dalam lembaga pemeringkat memiliki 3 prinsip. Yang pertama, penilaian tidak menghambat perkembangan industri pemeringkat. Yang kedua, penilaian mendorong menghasilkan peringkat. Yang ketiga, penilaian mengacu pada standar dan praktik internasional yang sehat. Kemudian mitigasi. Mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi resiko dari pembiayaan. Untuk mencegah terjadinya kredit yang bermasalah, mitigasi berpedoman pada prinsip 4P, 5C, dan 3R. Yang pertama yaitu 4P. Personality merupakan data lengkap si pemohon. Purpose atau tujuan pemohon kredit. Yang ketiga, prospek, bentuk usaha yang dilakukan pemohon. Payment, yaitu pemberi kredit mengetahui kemampuan usaha si pemohon kredit. Kemudian 5C yaitu karakter atau watak si nasabah. Capacity yaitu kemampuan melihat bisnis nasabah. Capital yaitu penggunaan modal secara efektif. Collateral yaitu jaminan yang diberikan oleh nasabah. Condition of economy adalah kondisi ekonomi ke depannya untuk meminimalisir masalah. Kemudian 3R yaitu return, hasil yang diperoleh oleh debitur. Repayment yaitu kemampuan membayar si debitur. Risk yaitu kemampuan debitur dalam menanggung resiko. Restruksi pembiayaan atau biasa disebut dengan kredit macet adalah upaya yang dilakukan bank untuk membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya membayar kredit dengan melalui 3 cara, yaitu yang pertama rescheduling atau penjadwalan kembali, reconditioning yaitu persyaratan kembali, restructuring yaitu penataan kembali.